pertama masuk kepada latar belakang. Alang-alang mengandung senyawa alelopati seperti asam fenolat, terpenoid, dan flavonoid yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain serta mempengaruhi mikroorganisme tanah. Senyawa tersebut dilepaskan melalui akar dan dekomposisi tanaman, menyebabkan gangguan pada kesuburan tanah dan tanaman sekitarnya. Alang-alang memiliki kemampuan reproduksi tinggi dan mampu bersaing untuk air dan nutrisi. Ekstrak alang-alang dapat digunakan sebagai pengendali gulma alami di pertanian. Senyawa alelopati dapat dipengaruhi oleh dosis dan kondisi lingkungan. Dalam pertanian, senyawa ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan herbisida dan meningkatkan keberlanjutan. Yang kedua, masuk kepada studi pustaka membahas tentang keanekaragaman hayati Indonesia yang terancam oleh spesies tumbuhan asing invasif yang menggunakan vegetasi asli melalui proses alelopati. Alelopati adalah interaksi kimia antroorganisme yang mempengaruhi pertumbuhan organisme lain, terutama pada tumbuhan. Senyawa alelopati yang dihasilkan oleh tumbuhan dapat menghambat perkecambahan dan pertumbuhan tanaman lain, seperti alang-alang yang merupakan spesies pengganggu. Pengganggu senyawa alelokimia sebagai bioherbisida lebih ramah lingkungan dibandingkan herbisida sintesis. Namun senyawa ini memiliki kelemahan berupa degradasi cepat sehingga kurang aktif. Saya akan membacakan tentang metodologi. Yang pertama adalah waktu dan tempat. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di rumah peneliti dan di SMA Negeri 4 Tebing Tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua rangkaian penelitian kurang lebih selama 3 bulan. Alat dan bahan adalah lesung, kertas saring, gelas aqua, corong, penyaring, pipet, pisau atau gunting. Bagian akar atau daun alang-alang, jagung, biji kacang hijau. Setelah alang-alang dijemur hingga mengering, lalu dihaluskan dan diekstrak menggunakan metanol. Kemudian alang-alang disaring menggunakan corong penyaring dan kertas saring. Setelah itu, hasil ekstrak alang-alang diteteskan ke benih dan lihatlah perkembangannya selama 14 hari. Selanjutnya ada pada hasil. Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap penggunaan ekstrak alelopati dari alang-alang terhadap perkecambahan biji jagung, kacang hijau, dan kacang tanah. Alelopati diperoleh melalui ekstrak daun tanaman yang dapat mempengaruhi organisme target karena faktor genetik dan lingkungan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa biji yang diberi ekstrak alelopati pekat perbandingan 1:7 mengalami kelambatan berkecambahan, terutama biji jagung dan kacang hijau. Biji kontrol yang hanya diberi air berkecambah lebih cepat. Kecambah yang diberi ekstrak dengan perbandingan 1:21 memiliki pertambahan lebih baik dibandingkan perbandingan 1:7. Terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pengaruh senyawa alelopati yang dihasilkan oleh tanaman seperti alang-alang terhadap perkecambahan seperti jenis biji termasuk jagung dan kacang hijau. Alelopati, senyawa kimia yang dikeluarkan oleh tanaman, dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain dengan cara mengganggu mikroorganisme tanaman lain, tanah dan proses penting lainnya. Dalam penelitian ini, ekstrak alelopati dibuat dari berbagai tanaman dan diuji pada biji. Hasil menunjukkan bahwa ekstrak yang pekat perbandingan 1:7 menghambat perkecambahan, sementara biji yang ditetesi air biasa berkecambah lebih baik. Sekian penjelasan saya dan teman saya tentang penelitian kami yang berjudul Pengaruh Alelopati Terhadap Pertumbuhan Tanaman. Saya, Graciela Winsari Sidaulu, Dan saya, Hanifah Zakia Bawas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai jumpa lagi.